Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, hari Minggu 16 Maret 2025. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Meliani Puri SPDK yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Penetua Cempakawati sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan. Nas Alkitab, pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 1 hingga yang ke-9. Khotbah dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-9. Bahasa dan nyanyian menggunakan bahasa Indonesia dan nyanyian dari Kidung Jumat, pelengkap Kidung Jumat dan nyanyian Kidung Baru. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita Jumat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu pada tanggal 15 bulan Maret tahun 2025 sebesar Rp90.000. Yang kedua, ucapan syukur hari ulang tahun yang ke-59 dari Bapak Trianter W. Saloh sebesar Rp100.000. Kemudian persembahan syukur hari ulang tahun yang ke-53 dari Bapak Didianto M. Bagus sebesar Rp100.000. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 1 yang tadinya hari Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025 atas permintaan keluarga diundurkan ke hari Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Waktu pukul 15.30 WIB, tempat keluarga Bapak Joyo Sastro, lingkungan pelayanan 1. Petugas, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1. Liturgus, Ibu Penetua Rusmilawati. Khotbah, Ibu Pendeta Oktavianti STH. Pemain musik Bapak Diakon Budi Alfianto SPD. Song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga Jumat untuk dapat hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 2 yang tadinya hari Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025 atas permintaan keluarga diundurkan ke hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2025. Waktu pukul 15.30 WIB. Tempat keluarga Bapak Charles Lewis, lingkungan pelayanan 2. Petugas, penetua diakon dari lingkungan pelayanan 2. Liturgus Bapak Diakon Redi Apili. Khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Pemain musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD. Song leader Ibu Penetua Esterlina. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 3 kosong, namun akan dilaksanakan kunjungan doa dan ibadah singkat yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Waktu pukul 15.30 WIB. Tempat keluarga Tris Haryanto, lingkungan pelayanan 3. Petugas, liturgus Bapak Timotius bersama Ibu Pendeta dan penetua diakon setempat dan bersama keluarga RT. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Tempat gedung Gereja Betania Barimba. Petugas, liturgus Bapak Diakon Tris Haryanto. Khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Pemain musik Bapak Diakon Budi Alfianto SPD. Song leader Bapak Penetua Yonatan SPT.
Diundang Bapak-Bapak SPB untuk dapat hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER, yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Maret tahun 2025. Waktu pukul 15.30 WIB, tempat Rumah Ibu Rumita Rambang, lingkungan pelayanan 2. Petugas liturgus Ibu Diakon Mary Susianti, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain musik Bapak Penetua Mardiampung SPD, song leader Ibu Herlina W. Uda. Diundang ibu-ibu SPPER untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP, yaitu pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025. Waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Riri Chandra, doa syafaat Niki Putra Raya, doa persembahan Kesya Aristi Putri, pendamping Ibu Pendeta Oktavianti STH. Metode khotbah. Diundang semua anggota SPRP untuk hadir pada ibadah tersebut. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah Minggu Sengsara yang ketiga. Sementara para pendeta petugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 217, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua diundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Semua yang tercipta. Kita bacakan panggilan beribadah secara berbalas-balasan. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Marilah kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 37 bait 1 sampai bait yang kedua, Bila Kurenung Dosaku. Pembimbing, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar.
Tetapi segala dosa dan kejahatan kami telah menjadi pemisah antara kami dengan Engkau, bahkan membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami bermohon. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Titus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Silakan. Kita bacakan puji-pujian secara bersahut-sahutan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 untuk yang bertugas. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Di bawah perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya." Sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Kembali kita memuliakan nama Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 138 bait 1 hingga bait yang ketiga.
arahkan perhatian kita untuk mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Meliani Puri SPDK. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang akan kami dengar bersama. Sehingga apa yang kami dengar tidak berlalu sia-sia, tapi kehidupan kami boleh diberkati dan jadi berkat bagi semua orang. Pimpin dan sertai kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas 13 ayat 31 sampai dengan yang ke-35 dengan judul perikop, Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada seorang murid bela diri. Ia bertanya kepada gurunya, "Guru, apa tindakan terbaik ketika bahaya datang?" Lalu sang guru ini menjawab, "Muridku, jika musuh mengancammu, yang harus kamu lakukan adalah lari dan menghindar." Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maksud dari pesan ini adalah orang yang mau hidup damai, sedapat mungkin ia lari untuk menghindari bentrokan atau perselisihan. Seorang yang ingin hidup damai, ia sadar bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar untuk mengatasi sebuah persoalan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Ia pun pernah mengalami hal yang demikian. Ia menghindar dari orang-orang yang hendak bermaksud jahat kepadanya. Tetapi kita melihat dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini Yesus, ia tidak melakukan hal itu. Ia tidak menghindar. Ia tidak mengurungkan niatnya untuk pergi ke Yerusalem. Walaupun kita lihat dalam firman Tuhan ini bahwa ada beberapa orang Farisi, mereka datang kepada Yesus. Mereka mengatakan, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Orang-orang Farisi ini menyampaikan kepada Yesus, memperingatkan Yesus agar Yesus pergi, karena Herodes ingin membunuh Yesus.
Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Yesus Kristus, Yesus tahu, karena sudah disampaikan kepadanya akan niat jahat Herodes. Yesus tahu bahwa kondisinya pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Dalam artian sudah ada ancaman. Bahkan ia tahu, kalau dijelaskan dalam firman Tuhan, bahwa di Yerusalemlah juga para nabi-nabi yang diutus oleh Allah dibunuh. Bahkan sudah diperingatkan kepadanya untuk pergi meninggalkan Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, walaupun pada saat itu ia berada dalam keadaan terancam, ia tidak takut. Bukan berarti ia tidak membuat atau tidak melakukan perlawanan kepada para penantangnya. Tetapi seperti yang ia katakan, bahwa ia akan terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bahwa ia akan mengusir setan, menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga akan selesai. Bahkan ia akan melanjutkan kembali perjalanannya. Walaupun ia tahu bahwa ada orang-orang yang pada saat itu jelas-jelas tidak menyukainya. Walaupun ia tahu bahwa bahaya ada di depan mata. Walaupun ia tahu bahwa di Yerusalem itu para nabi-nabi dibunuh sebelum itu. Walaupun ia tahu di Yerusalem ia akan mengalami penderitaan, bahkan maut sudah menanti. Tetapi Yesus tidak takut. Ia tidak menghentikan misinya untuk melakukan kebaikan, untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, untuk melakukan ada banyak hal yang tentunya ada banyak orang-orang di Yerusalem pada saat itu yang menantikannya, yang mengharapkan kesembuhan. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan satu hal kita lihat dalam firman Tuhan ini yang juga menjadi alasan mengapa Yesus tidak menghindar, tidak pergi ke tempat lain, tetap pergi ke Yerusalem. Yang berarti kota damai. Kalau dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari dua kata, Yireh itu Tuhan akan menyediakan, dan Salem itu damai. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu Yerusalem itu kota damai artinya. Seperti itulah yang diharapkan, bahwa Yerusalem akan menjadi kota yang damai, aman, penuh sukacita, di mana ia rindu mengumpulkan anak-anaknya kembali berkumpul di Yerusalem. Ketika pada saat pertama Yesus masih kecil, ia diserahkan di Yerusalem, di mana di Yerusalem
tempat rumah Tuhan, bait Allah didirikan. Orang datang berkumpul beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Tetapi jelas dikatakan bahwa mereka menolak itu. Ini yang menjadi kerinduan yang diungkapkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini terhadap Yerusalem, terhadap umat yang Ia kasihi. Walaupun mereka tidak mau mendengarkan, walaupun mereka tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka tetap mengeraskan hati mereka. Bahkan seperti orang-orang Farisi ini, mereka bukan orang sembarangan. Mereka orang yang tahu aturan. Mereka orang yang terkemuka. Mereka orang yang terkenal, disegani. Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi di Yerusalem? Bahwa Yesus mengatakan, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini nanti akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, inilah kerinduan yang diungkapkan oleh Yesus akan anak-anak yang Ia kasihi, umat yang Ia kasihi, kita pada saat ini. Ia mengasihi kita. Ia ingin terus mengumpulkan kita sebagai kawanan domba-dombanya, agar kita dikumpulkan bersatu, agar kita mengiring, mengikuti Sang Gembala kita, agar kita tidak terpisah, tercerai-berai, agar kita tidak tersesat. Ia selalu rindu agar kita bersama-sama sehati, berkumpul, memuliakan Tuhan, melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati minggu sengsara, kita sudah memasuki minggu sengsara yang ketiga. Kita diingatkan kembali akan perjalanan sengsara Yesus menuju ke Yerusalem, memasuki Jumat Agung dan juga Paskah. Apa yang Ia lakukan dan Ia alami. Ia tidak gentar menghadapi maut yang sudah menanti di Yerusalem. Ia tidak takut menghadapi ancaman yang dilakukan oleh Herodes. Begitu pula dengan kita. Kita pun percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut menjalani kehidupan kita dalam dunia ini. Kita tidak gentar, kita tidak mudah menyerah, walaupun diperhadapkan dengan hal-hal yang tentunya tidak kita harapkan, yang mungkin menakutkan, membahayakan. Tetapi ketika kita percaya berjalan bersama Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan dan rencana yang baik, yang indah bagi hidup kita. Begitu pula dengan Yesus. Ia percaya bahwa Allah sudah menentukan hal itu dan Allah akan melindunginya. Begitu pula dengan kita. Kita pun percaya, walaupun secara manusia ada rasa ketakutan, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari ketakutan kita. Kuasa Tuhan lebih besar dari orang-orang yang mengancam kehidupan kita, yang ingin bermaksud tidak baik kepada kita. Ia akan melindungi kita dari segala bahaya dan celaka. Ia akan memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, percaya, andalkan Tuhan, terus ikut jalan Tuhan, dan selalu memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan puji-pujian dari SPPR Berimba.
Pada ibu-ibu SPPR dipersilahkan. sepaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Meliani Puri Spidika.
Mari kita satukan hati, naikkan doa syafaat kita. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu sungguh nyata bagi kami sampai dengan hari ini kami boleh ada. Kami boleh menikmati hari yang baru, kesehatan dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau pun akan terus menyertai perjalanan kehidupan kami di dunia yang fana ini. Dengan segala tantangan, pergumulan, sukacita dan kebahagiaan yang boleh kami rasakan silih berganti, kami tetap yakin akan penyertaan Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau, dan kami tidak takut akan apapun juga, karena Engkaulah yang menjadi perisai kami. Engkaulah benteng tempat kami berlindung, dan Engkaulah yang akan terus memberkati dan menyertai kami. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi jemaat Tuhan yang ada di Barimba ini. Diberkatilah keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Diberikanlah kekuatan dan keteguhan iman dan percaya, sukacita dan kebahagiaan dan juga rasa syukur yang melimpah atas kebaikan Tuhan yang tiap-tiap hari mereka boleh rasakan. Bahkan juga Tuhan, Engkau pun senantiasa memampukan setiap orang tua yang Tuhan percayakan untuk membimbing, mendidik, mengasihi anak-anak yang mereka kasih dengan hikmat dan kesabaran yang datang daripada Tuhan. Tuhan memampukan mereka untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Tuhan memberkati janda duda yatim piatu. Tuhan memberkati mereka yang sudah lanjut usia. Dan kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan Tuhan juga terus nyatakan bagi anak-anak yang masih dalam masa tumbuh kembang, yang dalam masa remaja, pemuda, pendidikan mereka Tuhan berkati. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan semangat untuk mereka terus belajar, terus sekolah, mewujudkan cita-cita mereka. Karena kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah bagi kehidupan anak-anak kami. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan menjadikan mereka sebagai kebanggaan bagi keluarga mereka masing-masing. Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau juga memberkati pekerja gerejamu, Bu Pendeta Oktavianti bersama dengan seluruh penetua diakon dan juga seluruh pekerja gereja yang ada di Barimba ini. Bersama-sama mereka melakukan apa yang menjadi sudah bagian mereka, teristimewa untuk tahun 2025 ini Tuhan, dengan program kerja, rencana dan harapan ke depan yang tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mereka terus sehati sepikir bersama-sama melakukan apa yang baik, bahkan juga tentunya apa yang direncanakan, apa yang akan dilaksanakan, diberkati dan disertai oleh Tuhan. Jemaat-Mu pun terus memberikan dukungan bagi majelis jemaat, terus juga bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi harapan bersama. Begitu pula tentunya untuk panitia pembangunan gereja baru Barimba ini. Biarlah segala usaha dan upaya yang mereka lakukan untuk menggalang dana, baik itu dari dalam jemaat sendiri maupun dari luar, Tuhan memberkati panitia yang bekerja keras. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga kepercayaan yang diberikan kepada mereka sungguh-sungguh dijalankan. Dan kami percaya ketika hal yang baik yang dilakukan, maka berkat Tuhan pun akan selalu ada dan terbuka. Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau juga terus memberkati anggota jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini. Bapak Trianter Wisalo yang ke-59 tahun, Bapak Didianto M. Bagus yang ke-53 tahun, Bapak Yuram Pelta yang ke-47 tahun. Kesehatan, umur panjang, sukacita, kebahagiaan Tuhan anugerahkan. Segala yang baik menyertai perjalanan kehidupan mereka, dan biarlah rasa syukur itu mereka wujud nyatakan melalui kehidupan mereka yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kebahagiaan itu tidak mereka rasakan sendiri, tapi keluarga dan rumah tangga mereka pun bersukacita
Bahkan mereka pun terus senantiasa mewujud nyatakan sukacita itu melewati hidup mereka yang boleh diberkati dan jadi berkat terus bagi semua orang. Biarlah setiap rencana harap mereka Tuhan memberkati. Bapa dalam Yesus Kristus, bagi yang sakit, bagi yang dalam masa pemulihan, terus berjuang untuk menjalani setiap proses pengobatan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan dan keteguhan iman. Biarlah sukacita itu selalu ada walaupun di tengah-tengah sakit penyakit yang dialami. Karena dengan semangat, dengan adanya sukacita itu memberikan semangat untuk terus berjuang, terus berusaha, terus menjalani semuanya walaupun membutuhkan proses. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Bapa. Engkau akan memulihkan, menyembuhkan yang sakit. Engkau akan memberikan kesehatan kembali kepada mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, berkati keluarga yang merawat, sehingga mereka pun dengan sabar melakukan semuanya, bahkan juga mereka diberikan kesehatan selalu. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi yang dalam duka dan kesedihan, Tuhan memberikan penghiburan selalu. Bahkan juga untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini secara khusus juga, pemimpin Kabupaten Kapuas ini. Berkatilah mereka Tuhan, pakailah mereka untuk kemuliaan nama Tuhan, hikmat Tuhan memimpin mereka, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang selalu takut akan Tuhan, menghadirkan kedamaian, kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan bagi kami seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas ini. Begitu pula dengan kami memberikan dukungan dalam setiap program pembangunan yang ada, sehingga bersama-sama baik antara pemerintah, masyarakat maupun gereja saling bersinergi. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan akan terus nyata bagi jemaat di tempat ini, sehingga Tuhan akan melimpahi mereka dengan sukacita, dengan kebaikan, melindungi mereka, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kami menserahkan semua hanya dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Begitu pula di minggu sengsara ini, kami pun boleh memaknainya, mengingat akan penderitaan Tuhan untuk pengampunan dosa kami, sehingga kami boleh menyadari akan segala dosa dan kesalahan, akan kehilapan yang sudah kami lakukan dalam hidup kami. Kami sadar, kami menyesal, dan kami sungguh-sungguh ingin dibaharui, dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Berkati hidup kami. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, sedalah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Silakan duduk dulu. Lupa. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita.
dengan nas pengantar persembahan terdapat dalam Mazmur 96 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, ayat 7 dan yang ke-8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah pencipta langit, bumi serta alam semesta, Engkau yang telah memberikan sesuatu kepada kami, kesehatan, kekuatan, dan rezeki dalam kehidupan kami. Melalui persembahan ini, kami dapat menyampaikan persembahan syukur kami. Mohon agar persembahan syukur ini Tuhan berkati, sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan melayani Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 286 ayat 1 bait 1 hingga persembahan selesai dikumpulkan. Firman
Kita akan akhiri ibadah kita sehingga kita semua untuk bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.